final term, I would like to train you on two skills. The first one is writing, and the second one is speaking. I think those skills are really important for you when you will be the employee in certain office or certain company which deals with international stuff. Okay, so writing skill. In here, I would like to tell you that. Wait a second. Okay, first of all, I would like to tell you about three main points, okay? In writing, especially for English writing, you will have three considerations. The first one is accuracy, the second one, fluency, and the third one, mechanics, okay? Accuracy, fluency, and also mechanics. When we talk about accuracy, it means that we would like to talk about the grammar. Jadi, dalam hal ini, keakuratan dalam kita menulis, maka kita akan diuji sejauh mana pemahaman kita berkenaan dengan tata bahasa. Dan tata bahasa yang sudah kalian dapatkan dari meeting 2, kemudian sampai meeting yang terbaru kemarin, yaitu tentang parallel structure, menurut Mr. Rizky sudah cukup untuk modal awal di saat kalian ingin menuliskan sesuatu di dalam bahasa Inggris. Meskipun nanti kita akan masih menemui 1, 2, atau mungkin beberapa mahasiswa yang tingkat akurasinya masih belum bagus. Tapi it's okay. It's very normal because you are still learning English. And then for the second one adalah fluency. Apa itu fluency, sir? Fluency sejatinya sangat familiar di speaking skill dan mungkin jarang terdengar di writing skill. When we talk about fluency in speaking skill, indikatornya adalah di saat orang tersebut tidak terbata-bata dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan bagaimana dengan fluency di dalam writing skill? Fluency di dalam writing skill dikatakan fluency kalian bagus atau kelancarannya itu bagus di saat the readers know about the flow of your ideas. Jadi oleh karena itu nanti di saat kalian setelah kalian membuat satu paragraf itu coba dicek lagi apakah akurasinya sudah bagus, apakah tingkat fluensinya juga sudah bagus, kelancaran dalam kita menyampaikan ide, flow of our ideas-nya, kronologisnya sudah benar, kemudian ordernya sudah sesuai. Jadi kalau kita loncat-loncat menuliskan sebuah ide, maka di situ kita masih ada problem di dalam fluency. Dan yang terakhir itu adalah berkenaan dengan mechanics. Ini simple, tapi banyak sekali yang masih salah di bagian ini. Mechanics itu akan berhubungan yang pertama, yaitu berkenaan dengan punctuation. Kemudian yang kedua itu adalah tentang capitalization. Nah ini dia. Sorry. Nah ini. Sorry, ini ya. Jadi ada dua hal di dalam mechanics. Yang pertama itu adalah punctuation atau tanda baca. Dan di sini banyak sekali yang masih belum peka. Kapan harus titik, kapan harus koma, kapan harus titik 2, kapan harus titik koma, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua adalah capitalization. Ini kurang sorry. Jadi capitalization, contoh, kalau ada huruf I berarti dimanapun dia berada, whether itu ada di beginning, middle, atau at the end, pasti I itu pasti dia menggunakan capital letter. Atau mungkin dia adalah nama negara. Nama negara pun dimanapun dia terletak, pasti dia menggunakan capital letter. Nah, ini menjadi dua hal penting yang sangat sederhana sejatinya, tapi menjadi problem di dalam mechanics. Nah, jadi sekali lagi, Mr. Rizky suggest you ada 3 poin yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama adalah keakuratan dalam penulisan. Jadi jangan terburu-buru. Nanti untuk pengumpulannya saya undur sampai pukul 23.59. Saya undur sampai 23.59, jadi tidak jadi 10.30. Tolong dicek kembali keakuratannya, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian fluensinya. Kemudian yang terakhir adalah mechanics. Sir, bagaimana saya cek keakuratannya? Nanti saya akan beritahu di bagian slide teknologi. Kemudian untuk fluensinya, nah ini dia, kalian bisa berikan hasil karya kalian kepada orang lain. Jadi kalian bisa pilih salah satu your classmates, and then you can give your product to him or her, and then ask him or her to read your product. Kira-kira ngerti nggak dengan tulisan kalian? Kalau teman kalian ngerasa oke,
saya mengerti berarti sudah oke fluensinya. Karena writers itu terkadang tidak bisa memposisikan sebagai readers. Jadi writers itu tidak bisa memposisikan sebagai readers. Oleh karena itu, we need someone else to help us to be a reader of our product. Seperti itu caranya. Oke, jadi sekali lagi, once again, there are 3 main points: accuracy, fluency, and mechanics. For the next slide, setelah kita mengerti tentang 3 hal dalam bentuk fondasi dari teori writing itu sendiri, kita mencoba sekarang untuk membahas dan berdiskusi berkenaan dengan writing produknya. Produk writingnya itu adalah di saat kita fokus kepada produknya, maka yang pertama hal yang perlu kalian perhatikan adalah one sentence consists of one subject and one verb. Sekali lagi, semua sesuatu poin yang Mr. Rizky tuliskan di sini ini menjadi kendala-kendala yang Mr. Rizky temui di saat mengampu mata kuliah umum, terutama di bagian writing skill. Banyak sekali masih mahasiswa yang masih belum peka dengan one sentence consists of one subject and one verb. Padahal ini sudah ada di materi tata bahasa di beberapa meeting yang lalu. Oke, jadi pastikan one sentence consists of one subject and one verb. And then number 2, kesalahkaprahan yang terjadi secara umum, in general blunder yang terjadi di Indonesia adalah mereka assume that Google Translate is the powerful machine to help them in writing. And the answer is no. It's a big mistake. Kenapa? Karena Google Translate itu memang sangat beneficial, sangat memberikan advantage yang bagus di saat kalian menggunakan hanya untuk word and phrase. Jadi kalau kalian ingin mencari arti dari satu kata atau frase, Mr. Rizky sangat merekomendasikan untuk menggunakan Google Translate. However, if you just only copy and paste from the whole text, kemudian kalian masukkan ke dalam Google Translate, kemudian kalian ambil hasil translasinya, hasil translationnya, kemudian di copy and paste lagi ke dalam Microsoft Word, for example, maka itu adalah kesalahan besar. It's a wrong way. Kenapa? Karena Google Translate itu hanya akan membantu kita di bagian literal meaning-nya, bukan di dalam contextual meaning-nya. Hati-hati. Karena Google Translate itu tidak akan ngerti apa yang kita inginkan secara kontekstual, tapi secara literal mereka paham. Google Translate paham. Jadi oleh karena itu Google Translate tidak akan pernah membantu untuk meningkatkan skill writing kalian kalau bermainnya adalah the whole text kemudian dimasukkan ke dalam Google Translate kemudian ambil hasil translation-nya. Tidak akan sampai kapanpun tidak akan meningkat writing skill-nya. Terus bagaimana, sir? As I told you before, please use Google Translate for the word and phrases only. Untuk menyusunannya, untuk merangkainya dalam satu kalimat, itu tugasnya kita sebagai human. Jadi Google Translation dan human translation itu sangat berbeda sekali dan jauh berbeda. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi Mr. Rizky sudah membuka tabir bahwasanya ini adalah memang sangat beneficial tapi dengan for certain reason. Jadi hati-hati. Google Translate seperti pisau. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, pasti akan bisa mencelakai orang lain ataupun mencelakai kita juga. Karena kalau tiba-tiba you merasa okay, the readers will not know if I use Google Translate. Tapi kalau you ketemu dengan orang yang ahli dalam translation, kamu akan bunuh diri sebenarnya. Karena sangat akan memalukan diri kalian sendiri gitu. Oh, ini kok menggunakan Google Translate ya, seperti itu. Itu adalah kejadian di lapangan. Okay? And then the third one, do not believe in your first writing. Kebanyakan dari kita setelah satu kali proses menulis, kemudian kita langsung kumpulkan. Setelah satu kali proses menulis, kita upload di jurnal dan lain sebagainya. No way. Do not believe in your first writing. Karena first writing itu biasanya kita masih ada 1-2 yang kita terlewat. Oke, oleh karena itu kita perhatikan dengan yang namanya steps of atau the stages of writing. Jadi langkah-langkah ada 4 tahapan di dalam kita menulis. Yang pertama adalah pre-writing, kemudian writing, kemudian revising, revising, dan yang terakhir adalah submitting.
Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam ranahnya submitting, maka jangan tiba-tiba dari writing kemudian kita loncat. Kalau kita mengabaikan yang pertama, yang terjadi adalah kita akan stuck dengan ide yang akan kita tulis. Dan kebanyakan seperti itu, iya enggak? Jadi di saat kita enak-enak nulis, sampai tengah-tengah kita stuck. Aku harus menulis apa lagi ya, gitu. Karena di sini yang kalian lewat. Padahal di bagian pre-writing, kita di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita preparing for the stuff. Kita menyiapkan bahan dan alatnya. Kemudian di sini kita tentukan topiknya apa. Setelah topiknya sudah ada, kemudian kita di sini ada outlining. Nah, outlining itu sangat penting. Kita tulis poin-poin apa saja yang akan kita tulis. Kemudian di bagian writing baru kita kembangkan. Di nomor 2, di sini baru kita kembangkan. And then number 3, setelah kita mengembangkan poin-poin, kita jangan langsung loncat ke submitting, tapi kita lakukan revising dulu. Kita baca lagi dari awal hingga akhir, kira-kira bagian mana yang masih belum sesuai. Baru kalau sudah selesai semua, and you think that your product is really appropriate to be submitted, maka langsung disubmit. Gitu. Oke, jadi jangan sampai 4 stages ini kalian acak atau kalian lewati salah satunya. For the next one adalah setelah kita cek revising, kemudian cek the punctuation. Setelah selesai semua secara konten, baru kita cek secara punctuation-nya seperti apa. Seperti itu. Apakah sudah sesuai, titik komanya, dan lain sebagainya. Baru yang terakhir, kita count the sentences. Kenapa, Sir, kita harus count the sentences? Karena di dalam teori pembuatan paragraf, satu paragraf itu hanya antara 7, 10, atau 15 maksimal. Jadi di saat lebih dari 15, maka kita harus menggunakan paragraf baru. Jadi satu paragraf itu tidak boleh terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Jadi rentangnya adalah minimal 7 kalimat atau maksimal 15 kalimat. Dan saya minta posisinya ada di tengah-tengah, yaitu 10 kalimat. Oke. And the last one, the technology. Ini dia. Dewasa ini kita akan selalu berdampingan dengan teknologi. Di dalam writing pun, di dalam kita learning English, kita juga boleh occupy the technology. Di dalam writing, Mr. Rizky akan merekomendasikan 2 teknologi. Yang pertama adalah Grammarly, yang kedua adalah Virtual Writing Tutor. Tapi yang paling simpel adalah yang ini. Ini yang paling simpel. Dua-duanya adalah website, oke? Dua-duanya adalah website. Tinggal kalian ketik di Google Grammarly.com atau virtualwritingtutor.com, dan kalian setelah kalian menyusun satu paragraf tersebut, kemudian setelah diberikan kepada teman lain, sudah mendapatkan feedback, kemudian coba kalian masukkan ke salah satu dari 2 teknologi ini. Bisa Grammarly, bisa Virtual Writing Tutor. Dan di situ, kalau masih ada yang terlewat, si dua robot ini itu akan memberikan tambahan evaluasi. Oke. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman kita berkenaan dengan menulis. Dan dua-duanya Mr. Rizky sudah mencobanya. Jadi saya tidak mungkin memberitahukan sesuatu tanpa saya mencobanya terlebih dahulu. Jadi dua-duanya ini sangat bagus sekali untuk pembelajar muda seperti kalian untuk meningkatkan kualitas dari tulisan kalian. Seperti itu. Silakan, ini dua-duanya adalah website. Ada Grammarly, ada Virtual Writing Tutor. Seperti itu. Oke. And ini adalah tugasnya yang seperti tadi, yaitu I need you to create a short paragraph and then consist of 10 simple sentences. Jadi jangan terlalu ribet ya. Kemarin di kelas satunya itu bahasa Inggris di FKM juga, karena kebetulan misalnya handle 2 classes. Jadi di FKM satunya itu ada mahasiswa yang terlalu jelimet kalau dalam bahasa Jawa kalimatnya. Jadi kalau kalian masih belum mampu untuk bermain dengan compound atau complex sentences, mending pakai simple sentence dulu. Nanti pelan-pelan baru ditambahi konektor, conjunction, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke? Dan topiknya adalah online learning. Seperti itu. Oke, thank you. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Jadi, di dalam kita melakukan experience, pengalaman dalam menulis, jangan terburu-buru. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus cross-checking saat
cross checking dari berbagai sisi. Kalau sudah oke, baru dikumpulkan. Seperti itu ya. Dan minggu depan kita akan evaluasi. Saya akan ambil secara acak 1 mahasiswa, 1 laki-laki, dan 1 mahasiswi. Jadi saya akan ambil secara acak, kita buka di Zoom meeting, kita lihat salahnya di mana, dan kita bisa belajar apa dari 2 mahasiswa tersebut. Seperti itu. Siapa, Sir? I do not know. Nanti secara acak saya ambil. Apakah mungkin miliknya Captain? Mana Captain? Cap, where are you, Cap? Halo, Cap. Stella mana ini? Kok tidak ada? Apakah masih ada di Zoom meeting, Stella? Are you here? Enggak ada ya? I cannot. Okay. Okay. Is there any problem with your connection? Yes, sir. If I turn on my camera, I will leave from Zoom meeting. Oh, oke, baik. Yes, oke. Never mind. Jadi nanti gitu ya. Jadi siapa tahu nanti Mr. Si kok kepingin ambil miliknya Naufal Zaidan, ya sudah. Saya ambil miliknya Naufal, saya coret-coret, kemudian kita buka di ini. Atau mungkin miliknya Febrian, I do not know. Atau mungkin miliknya Muhammad, saya tidak tahu ya. Jadi nanti silakan, kalian masih punya waktu sampai pukul 23.59. Jadi jangan terburu-buru, oke? Setelah nulis 1 kali, dicoba dicek lagi grammarnya. Kalau sudah oke, berikan kepada temannya. Kalau sudah oke, larikan ke salah satu dari 2 teknologi tersebut. Seperti itu, oke? Jadi pelan-pelan, nikmati proses dari penulisan writing kalian yang masih 1 paragraf itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Any more questions? Nothing? So far so good? Oke, kalau saya tanya ke Intan Khairunnisa. Tan, tadi ada 3 poin menjadi pertimbangan kita secara fondasi teori writing. Apa saja, Tan? Satu kalimat itu harus ada objek dan subjek. No. Slide yang kedua. Tadi ada 3 poin. 3 main points. Apa aja tadi? Ingat nggak? Wait, sir. Oke, Nadia Nur Sadia. Nad, ada 3 hal penting. Apa saja itu, Nad? Delphi. Del, ada apa saja, Del? Ya, 3 itu ada akurasi, fluensi, sama mekanik. Oke, accuracy itu apa? Ini, Mister, keakuratan. Keakuratan. Berdasarkan keakuratan dilihat dari Febrian. Accuracy itu berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kalimatnya, sir. Yes, berhubungan dengan kalimatnya. Tapi dalam sisi? Dalam sisi seperti akurasi. I'm forget, sir. Thank you. Nabila. Dilihat dari grammarnya, sir. Thank you. Good. Farah, kalau fluency itu apanya? Pembaca bisa mengerti atau tidak tentang apa yang kita tulis, sir. Thank you. Adelia, kalau mechanics itu apa? Adelia Sabina? Ya, sir. Mekanik itu punctuation tadi sama sebentar. Pokoknya itu tanda baca sama kalimat itu kapital. Kapital. Oke, baik. Thank you. Oke, thank you. Nabila, kemudian Delphi dan Adel, silakan tulis nama lengkap dan NIM-nya dan dikirim ke WhatsApp kita. Oke? Thank you. Oke, jadi itu berkenaan dengan teori writing. Jangan sampai secara teori kalian tidak tahu, karena itu yang menjadi landasan kita untuk menulis. Jadi jangan sampai kita ada tugas writing, ya sudah deh kita nulis apa adanya, jangan. Jadi harus kita pegang
tiga pegangan tadi. Ada accuracy, fluency, dan mechanics. Kalau kita sudah memahami tiga ini, well, ketulusanmu pasti akan bagus seperti itu. Oke, thank you so much. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa silakan dilanjut untuk penulisnya, dan saya tunggu nanti sampai pukul 23.59. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kaget aku anjir, aku lagi baca WA. Eman Zumera. Makanya, tapi kita kelas ntar. Mbak Cu. On cam adik. Gak tak sambung. Aduh, aku kayak gembel, sumpah. Sama, ini pucet. Kan ya.